ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan memahami konsep waktu. Teman-teman, bagaimana liburanmu? Berbedakah liburan sekolah tahun ini dengan tahun kemarin? Siapa yang masih merasa kurang liburannya? Mengapa waktu terasa lebih cepat saat kita liburan? Ternyata ada penjelasannya loh. Kita simak yuk tayangan berikut ini. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Sih kalian udah nunggu-nunggu liburan dan dalam sekejap mata liburan yang indah itu tahu-taunya udah selesai. Giliran kalau sekolah, kerja, atau kuliah malah kerasa lama banget. Tapi kenapa bisa begitu? Oke, pada dasarnya fenomena ini disebut sebagai holiday paradox. Meskipun pas kita ngejalanin libur itu berasa cepet, tapi sebenarnya setelah kita nengok lagi ke belakang, faktanya nggak secepat itu. Tapi kenapa faktanya bisa berbanding terbalik gitu? Dan apa benar waktu yang berjalan cepat itu cuma pas saat kita lagi ngerasain seneng? Jadi sebenarnya sadar nggak sadar manusia itu punya dua sisi yang berbeda, yaitu saat ngalamin kejadian dan sesudah ngalamin kejadian. Pas kita lagi ngejalaninnya, cepet nggaknya waktu mungkin sangat dipengaruhi sama perasaan kita. Kalau kita lagi bosen, pasti rasanya lama. Sebaliknya, kalau kita lagi ngelakuin hal yang kita suka, waktu pasti terasa cepat. Lalu lain halnya sesudah ngalamin kejadian. Yang lebih pengaruhin kita adalah kenangan alias memori. Misalnya, waktu kita masih kecil rasanya waktu berjalan lama. Tapi pas kita udah dewasa, waktu kayaknya berlalu gitu aja. Bukan karena waktu yang berjalan makin cepat. Tapi seringkali semakin tua umur kita, semakin dikit juga kita ngalamin hal-hal yang baru. Jadi waktu kita masih kecil atau ABG, kita masih nyoba ini itu untuk pertama kalinya. Makanya ngerasa hari itu berjalan lama karena punya banyak cerita. Nah, makanya pas kita liburan dan nemuin hal-hal baru, memori kita itu sebenarnya nyimpen banyak banget kenangan. Dan waktu kita flashback, kita baru sadar ternyata liburan nggak secepat itu. Lebih jelasnya lagi, kebingungan kita ini sebenarnya berasal dari cara kerja memori yang beda dengan pengalaman. Nggak semua yang kita alamin itu kita ingat. Contohnya, 2 jam kita nonton film, cuma bagian paling keren atau endingnya aja yang paling kita ingat. Nggak pengaruh seberapa lama kita nonton atau liburan, kalau kita ngelakuin itu aja, walaupun itu menyenangkan atau nggak menyenangkan, pasti yang kita ingat itu cuma dikit. Dan pas flashback, waktu itu cepat banget berlalu. Oke, semoga video ini bukan cuma nemenin Anda di waktu kosong liburan, tapi juga ingetin Anda untuk mengisi liburan dengan hal-hal baru. Karena panjang dan pendeknya liburan, itu bukan berapa banyak harinya, tapi apa yang kita lakuin. Dan seperti biasa, terima kasih. Ketika belajar di sekolah, waktu terasa begitu lama. Namun saat bermain, waktu terasa begitu cepat. Apalagi ketika kita tidak bisa mengatur waktu. Cara apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat belajar terasa mengasyikan seperti saat bermain? Apakah Anda sering merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi itu sama? Nyatanya, hal itu cukup wajar, karena para peneliti sudah lama mengamati fenomena ini, dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Pertanyaan ini seperti yang ditanyakan oleh Arkan ini. Kenapa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat pergi? Walau terasa cepat, perjalanan pulang faktanya tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Saat dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Ketika otak kita sedang fokus, persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sering dijumpai oleh para murid SMA yang otaknya mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas yang merasa kenapa waktu seperti terhenti dan tak jalan-jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan
jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa menjadi lebih cepat. Oleh karena itu, sebuah penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini lebih sering terjadi ketika kita berpergian ke tempat baru yang belum dikenal, karena otak kita mencoba lebih fokus. Sedangkan di tempat yang sudah kita kenal atau lalui tiap hari, fenomena ini lebih jarang terjadi. Sedangkan ada pendapat lain mengatakan fenomena ini terjadi karena saat pergi kita memiliki ekspektasi waktu untuk tiba. Sedangkan nyatanya saat di jalan pergi seringkali kita menemui banyak hal yang membuat kita khawatir, sehingga kita terus mengecek target waktu kita dan membuat efek psikologis bahwa perjalanan jadi terasa lebih panjang. Sedangkan saat di jalan pulang, perjalanan terasa lebih pendek karena kita seringkali tak terbebani lagi ekspektasi waktu kita untuk tiba. Jadi, semoga video ini tak hanya membantu Anda memahami waktu perjalanan, tapi juga membantu mengingatkan Anda untuk selalu menikmati perjalanan Anda tiap harinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Tuliskan pendapatmu, mengapa ketika kita bersenang-senang, waktu terasa lebih cepat berlalu? Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Time is money. Waktu adalah uang. Kalau aktivitas hidup kita dibagi ke dalam 3 kelompok, kerja atau belajar, berteman, dan tidur, karena kita cuma punya 24 jam sehari, bakal sulit banget buat kita bisa melakukan ketiganya secara maksimal. Misalnya, kita pilih belajar dan main sama teman-teman. Ya, jadinya waktu tidur kita itu akan kurang. Dan sebaliknya, kalau kita lebih pilih belajar dan tidur cukup, mau nggak mau, jadinya kita harus mengorbankan waktu main kita sama teman-teman. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu terbatas. Makanya, waktu itu sangat berharga. Gitu juga sama tenaga kita. Kita butuh istirahat kan? Jadi ya sulit kalau kita mau melakukan semua aktivitas dalam satu hari. Kecuali mungkin kamu punya waktu yang lebih dari 24 jam sehari. Mang Emon, gimana nih? Aku besok ujian. Sekarang udah malam lagi. Aku nggak sempat belajar. Aku tadi siang main sama teman-teman. Terus aku tidur siang. Gimana nih Mang Emon? Udah jam segini lagi. Kamu punya nggak alat yang bisa bikin satu hari jadi 48 jam? Punya nggak? Bentar ya, aku cari dulu. Jam pasir pelambat waktu. Nah, hal yang kayak gini kan nggak mungkin terjadi ya di kenyataan. Dilema saat memilih, mana sih kegiatan yang harus kita lakuin lebih dulu, dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan, bisa kita atasi bila kita punya sistem pengelolaan waktu yang baik. Jadi nggak butuh nih alat kayak Mang Emon yang ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang cara mengatur waktu menggunakan sistem pengelolaan waktu. Sistem pengelolaan waktu akan membantu kita dalam penggunaan waktu supaya jadi seefektif mungkin dan gak bingung lagi kegiatan mana yang emang harus kita lakuin duluan. Kenapa sih kita harus punya sistem untuk mengatur waktu kita? Alasan pertamanya adalah karena waktu itu terbatas. Padahal yang harus dan mau kita kerjain itu ada banyak. Kita harus kerja atau belajar, ke sekolah, ngerjain PR, tapi kita juga perlu sosialisasi, cari teman, terus kita harus makan, olahraga, nggak lupa juga melakukan sesuatu yang jadi hobi kita, terus kita juga butuh istirahat. Karena tidur itu penting, biar kita punya energi untuk beraktivitas lagi di esok harinya. Dan alasan kedua, selain waktu, ada lagi nih yang terbatas, yaitu tenaga. Tenaga kita juga terbatas. Bayangin kalau kita itu seperti sebuah HP. HP ini punya baterai kan? Misalnya bangun pagi nih, baterai kita masih 100%. Terus kita pergi ke sekolah. Pas pulang,
tenaga kita berkurang jadi tinggal 60%. Kalau habis itu kita ikutan eskul paskibra, tenaga kita pasti berkurang lagi. Jadi tinggal 20% gitu. Padahal masih banyak kegiatan yang harus kita lakuin. Ikut les bahasa Inggris, ngerjain PR, belajar buat ulangan besok. Tapi tenaga udah mau habis. Ya bawaannya pasti jadi ngantuk kan? Mau nggak mau, kita perlu istirahat kalau udah kayak gini. Perlu yang namanya tidur. Pas tidur ini, baterai kita dicas. Jadi pas bangun, pagi besoknya, baterai kita udah 100% lagi deh. Itulah kenapa kita harus punya yang namanya The One Thing. Gary Keller dan Jay Papasan menulis dalam buku mereka yang berjudul The One Thing, kalau kita itu nggak mungkin melakukan semuanya. Jadi kita harus cari satu hal yang kita anggap paling penting, dan itu harus jadi prioritas kita. Gak boleh multitasking atau melakukan 2 kegiatan sekaligus dalam satu rentang waktu. Kenapa sih gak boleh multitasking? Karena gini, contohnya kalau kita lagi bikin PR tapi sambil ngobrol sama teman. Pas ngobrol sama teman, pasti ada jeda waktu kan? Kita berhenti nih, gak ngerjain PR. Nah, jeda waktu ini akan ngeganggu waktu yang udah kita rencanain buat bikin PR. Ya, akhirnya kita jadi butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Atau lebih parahnya lagi, kita malah keterusan ngobrol, terus lupa deh sama PR-nya. Nah, supaya kita bisa menemukan the one thing, kita bisa mulai dari coba bikin catatan. Kegiatan apa aja yang harus dilakuin besok. Bisa pakai catatan to-do list. Terus kita pilih deh, apa aja yang harus dilakukan segera. Selain itu, buat nentuin prioritas, kita juga bisa ikutin cara yang ada di buku 7 Habits of Highly Effective People, yaitu dengan mengelompokkan apa aja yang mau kita lakukan ke dalam 4 kategori, tergantung seberapa penting dan seberapa darurat. Setiap kategori ini selanjutnya kita sebut juga sebagai kuadran. Kuadran 1 adalah untuk aktivitas yang penting dan darurat. Aktivitas ini harus dikerjakan sekarang juga dan jadi prioritas. Misalnya ngerjain tugas atau belajar buat ujian. Nah, kuadran 2 adalah untuk aktivitas yang penting tapi nggak darurat. Bersosialisasi dengan teman dan olahraga masuk ke dalam kuadran 2 ini. Karena emang dua-duanya penting kan? Manusia itu butuh teman dan butuh juga olahraga biar kita tetap sehat. Tapi karena nggak darurat, nggak harus dilakukan sekarang juga. Kuadran 2 ini bisa kita eksekusi setelah urusan yang ada di kuadran 1 selesai. Kuadran 3 adalah kebalikan dari kuadran 2. Darurat, tapi sebenarnya nggak penting. Misalnya kayak telepon dari orang tua atau ada temen kirim WA nanyain tugas. 2 hal ini rasanya harus banget kan kita jawab saat itu juga. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Dan malahan bisa ngalihin perhatian kita dari kuadran 1. Kalau tiba-tiba ada yang nelpon atau kirim pesan waktu kita lagi sibuk ngerjain tugas, sebaiknya ditunda dulu jawabnya. Atau bisa juga kita jawab, sorry nih, lagi sibuk, bisa jawab, telepon lagi ya nanti. Terakhir, kuadran 4 adalah untuk hal yang gak penting dan gak darurat juga. Kayak main game atau buka-buka medsos. Kuadran ini disebut juga sebagai time waster atau pembuang-buang waktu. Nah, keempat kuadran ini bisa banget jadi alat bantu kita buat nentuin hal apa aja atau aktivitas apa aja yang bakalan jadi prioritas kita. Buat yang masih susah buat atur waktunya, Keller dan Papasan bilang, coba deh bangun lebih pagi biar kita bisa punya kesempatan untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan di hari itu. Tulis semua rencana kita untuk satu hari dan pilih mana yang harus jadi prioritas, mana yang mau ditunda dulu, dan mana yang akan ditinggalkan alias nggak dikerjain. Selain bikin rencana kegiatan, kita juga bisa pakai konsep yang namanya time blocking atau pemblokiran waktu. Pemblokiran waktu ini maksudnya, kita benar-benar blok waktu kita dalam satu hari buat ngerjain hal yang udah kita tentuin alias ngerjain hal yang prioritas. Jadi kalau kita punya PR atau tugas yang belum selesai dan ada hari libur, kita bisa blok satu hari libur itu.
khusus buat beresin PR atau tugas kita tadi. Begitu prioritas kita udah selesai, besoknya kita bisa punya kesempatan buat ngelakuin urusan lain yang ada di kuadran 2. Main sama teman atau olahraga. Jadi gimana? Udah siap buat belajar untuk ngatur waktu? Supaya kita bisa manfaatin waktu dengan lebih baik dan optimal. Nah, tadi itu contoh beberapa cara untuk ngatur waktu dengan sistem pengelolaan waktu. Ada yang pakai to-do list, pakai 4 kuadran prioritas, dan pakai cara time blocking. Hei teman-teman, tahu nggak kenapa sekolah kita diliburkan? Bukan diliburkan ya, tapi sementara waktu belajarnya di rumah. Sekarang lagi banyak virus corona. Kita belajar di rumah buat mencegah penularannya. Virus corona menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, bikin demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Juga bisa menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyebar lewat tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika batuk atau bersin. Lalu jatuh ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau kita menyentuh benda-benda yang ditempeli virus, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut, kita bisa tertular. Makanya, kita perlu sering cuci tangan, pakai sabun, dan membersihkan barang-barang pakai disinfektan. Dengan tetap di rumah, tidak jalan-jalan ke tempat keramaian, bikin kamu lebih aman. Nah, teman-teman bisa belajar secara daring dengan mengakses tautan di bawah ini ya. Tetap di rumah teman-teman, jaga kebersihan dan kesehatan.